Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna alaihi salatu wassalam fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fillahi rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Bagaimanapun kondisi kita, alhamdulillah bil alamin. Sekali lagi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempurnaan hidup berupa hidayatul irsyad, nikmat mendapatkan hidayah penjelasan berupa ilmu yang bermanfaat, dengan kita secara konsisten mengadakan kajian keilmuan, kajian keislaman, dan insyaallah ta'ala dengan itu pula kita diberikan hidayatut taufik berupa hati yang ringan, jiwa yang bersih, badan yang ringan untuk bergerak melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini juga diberikan kepada keluarga beliau, para sahabat, termasuk kita semuanya, umatnya yang berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir kelak insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menyampaikan beberapa faedah, beberapa kaidah yang berkaitan dengan tarhib syahri Ramadan, persiapan bulan Ramadan. Insyaallah sekitar 6 sampai 7 kali pertemuan mendatang dalam waktu 6 sampai 7 pekan. Kita akan selalu lebih khusus pada tahun ini. Kita akan mengadakan beberapa kajian tematik terkait dengan materi-materi tarhib menyambut menyongsong Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita semuanya, memberikan hidayatul irsyad dan hidayah taufik agar kita mampu menjadikan Ramadan tahun ini seakan-akan sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita masing-masing. Dengan demikian, maka yang ada bagi kita adalah keseriusan, kesungguhan, bersemangat dengan penuh optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan barokah, berikan rahmat, bimbingan serta maghfirahnya kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata dan ridhonya. Secara lebih khusus adalah mempersiapkan menyongsong menyongsong bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kitab yang biasanya kita kaji setiap Jumat pagi, maka untuk sementara kita pending. Nanti akan kita lanjutkan setelah Ramadan. Dan mudah-mudahan upaya kita untuk mempersiapkan Ramadan sedini mungkin ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat di sisinya sebagai usaha, sebagai amal soleh, dan sekaligus sebagai indikator bahwa kita semuanya termasuk salah satu orang-orang yang bersungguh-sungguh dan merasa senang dengan hadirnya bulan Ramadan, sehingga kita termasuk dalam hadis yang dijadikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, bersungguh-sungguh berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosanya.
Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. 7 kali pertemuan ke depan nanti secara bergiliran kami dari bagian pengembangan akhlak spiritual akan menyampaikan beberapa faedah nukilan-nukilan dari para ulama salafus saleh berkaitan dengan faedah Ramadan, apa saja yang harus kita siapkan agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas, seakan-akan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya, dan kita dicatat sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh serta bersenang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan akan datangnya bulan Ramadan 1443 Hijriah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita sejak zaman Rasul kita yang tercinta Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian diikuti oleh para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ridwanullahi alaihim ajma'in wa rahimahumullahu ta'ala ajma'in, bahwa mereka mempersiapkan Ramadan seawal mungkin, dan mereka bahkan telah mengagendakan Ramadan lebih baik lagi, Ramadan untuk tahun depan, padahal Ramadan tahun ini pun mereka masih mengalaminya. Jadi ketika mereka mengalami bulan Ramadan, ada sebagian dari ulama kita, para pendahulu kita, salafus saleh, mereka sudah mempersiapkan seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada mereka untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan, maka mereka sudah memplanning, menyiapkan bersungguh-sungguh program apa yang akan dicanangkan, yang akan dilakukan, akan menjadi target dan tujuan programnya agar Ramadan tahun depan akan lebih baik. Sebagian ulama, dan ini menjadi kebiasaan adat mereka secara umum, mereka mempersiapkan bulan Ramadan antara 5 sampai 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini yang sudah menjadi adat istiadat secara musnadan, secara bersambung sejak zaman para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam sampai ulama-ulama kita yang terakhir. Mereka mengagendakan, mengevaluasi Ramadan kemarin, mempersiapkan agenda Ramadan yang akan datang, apa yang kurang pada Ramadan kemarin, kemudian dijadikan sebagai pelajaran, dan kemudian menyusun, merencanakan sedemikian program mereka agar Ramadan yang akan mereka temui menjadi Ramadan yang seakan-akan terakhir bagi diri mereka. Dan sebagian ulama yang lain, dan ini sudah termasuk kebiasaan yang kurang umum di para kalangan ulama, ada memang sebagian ulama yang menyiapkan Ramadan mereka 3 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan ini oleh sebagian ulama dianggap sebagai suatu persiapan yang sudah sangat mendadak sebenarnya. 2-3 bulan sebelum Ramadan kita baru bersiap-siap, baru merencanakan, baru menata hati, baru belajar, baru banyak berdoa agar mendapatkan dan bertemu dengan bulan Ramadan. 2 bulan atau 3 bulan sebelum datang bulan Ramadan, ini sudah dianggap sebagai persiapan yang cukup mendadak oleh para ulama kita, dan itu berkenaan dengan kesungguhan mereka dalam menyikapi datangnya bulan Ramadan. Sampai-sampai ada sebagian ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan beliau menutup tokonya, tidak berjualan, tidak mengadakan servis jam. Beliau seorang kerjaan beliau adalah tukang servis jam dan beberapa peralatan elektronik saat itu. Maka mengetahui 2 bulan lagi akan datang bulan Ramadan, beliau menutup tokonya, kemudian menutup kitab-kitab muthala'ah yang biasa beliau pelajari, yang biasa beliau dalami, beliau tekuni. Semua kitab ditutup. Kemudian 2 bulan itu digunakan secara khusus untuk mempersiapkan bulan Ramadan yang akan datang. Salah satunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membiasakan mengkhatamkan Quran setiap hari 2 bulan atau 3 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Sehingga tidak mustahil, dan itu sesuatu yang umum sering kita dengar dari para ustadz kita, para kiai kita, tuan guru kita, bahwa salah satu imam
besar yang kita kenal itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau suka menghatamkan Al-Qur'an minimal 32 ataupun 34 kali pada bulan Ramadan. Padahal kita tahu sendiri bulan Ramadan itu maksimal atau paling banyak 30 hari, tapi beliau minimal menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 32 kali. Sehingga kalau kita matematis, maka dalam satu harinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan minimal 2 kali dalam sehari semalam. Ini sesuatu yang tidak mustahil, sesuatu yang niscaya. Namun demikian perlu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Paling tidak 2 bulan kita mengambil istifadah, mengikuti adat para ulama kita, mengikuti mengikuti adat kebiasaan dan yang sudah bersanad dari ulama kita. Setidaknya kita keluarga besar Ahmad Yogyakarta, semampu kita, seoptimal mungkin kita mempersiapkan Ramadan 2 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Kita telah merencanakan, kita telah menetapkan sebuah program, telah mengevaluasi Ramadan kita tahun kemarin sebagai bahan evaluasi dan sebagai bahan ancang-ancang agar Ramadan tahun ini yang sudah baik minimal kita pertahankan, kemudian yang masih buruk kita tingkatkan agar tidak melakukan keburukan-keburukan, khususnya di bulan Ramadan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan datang sekitar 1,5 bulan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang pertama ini kami akan menyampaikan faedah terkait dengan fadhailus siyam wa muta'allaqatuh. Hal-hal yang keutamaan syahri Ramadan dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Apa yang hendaknya kita tata, yang hendaknya kita persiapkan sejak hari ini agar Ramadan kita lebih optimal, lebih berkualitas, lebih bermakna daripada tahun-tahun sebelumnya. Persiapan yang pertama dan utama dan harus kita mulai segera mungkin, mulai hari ini, mulai detik ini, mulai setelah kita mendengarkan faedah kajian pada hari ini adalah kita bersegera menata hati kita, menyiapkan diri kita bahwa kita harus merasa rindu, merasa senang, merasa bangga, berharap cemas agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan Mubarak 1443 Hijriah yang akan datang, yang insya Allah akan datang sekitar 1,5 bulan yang akan datang. Ini persiapan mutlak yang harus sudah kita tancapkan, kita huncamkan dalam hati kita. Kita nawaitu, kita berniat, mulai hari ini saya akan merencanakan, menetapkan dan mengevaluasi Ramadan tahun lalu untuk menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang seakan-akan menjadi Ramadan terakhir bagi kita semuanya. Kita mulai hari ini, kita harus merasa senang, merasa bangga, merasa memiliki. Dan itulah event kita, event obral pahala, obral ampunan, obral rahmat, obral kemudahan, dan bahkan semua doa akan istijabah, akan naik ke langit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini, detik ini, yang pasti persiapan yang pertama, mari kita tata hati kita harus merasa bangga, terus berharap cemas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Tidak ada jaminan dari seorang pun, tidak ada yang mampu menjamin bahwa besok pagi kita akan masih hidup dan kita akan bertemu dengan Ramadan beberapa pekan lagi atau kurang lebih sekitar 1,5 bulan lagi, dan semuanya adalah tentunya dengan takdir dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berdoa, menetapkan hati bahwasanya kita merasa senang akan datangnya bulan Ramadan 1443 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu faedah, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah. Wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi anhu. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan Baihaqi bahwasanya diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana suffidatis syayatinu wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun
wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin kulla lailatin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin. Satu hadis dari Ibnu Majah dan lain-lain diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila masuk awal pertama, malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan akan dibelenggu dan jin-jin yang pendosa, pembangkang akan dibelenggu. Pintu-pintu neraka akan ditutup dan tidak akan pernah dibuka satupun. Kemudian pintu-pintu surga dibuka dan tidak akan ditutup satu pintu pun selama bulan Ramadan. Kemudian ada satu suara yang memanggil tiap malam. Wa yunadi munadin kulla lailatin. Setiap malam ada suara yang memanggil. Al-malaikah, tentunya para malaikat dan Allah ataupun Allah Subhanahu wa taala. Apa panggilan kepada orang-orang yang berpuasa? Allah memanggil mereka, ya bagi asyad, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang senang pada baikan, aqbil. Teruskan, ayo terus. Sungguh-sungguhlah terus. Lakukan kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang suka memperturutkan kejelekan, yang suka melakukan kejelekan, aqsir, berhenti. Jangan ditelanjutkan. Walillahi utaqa minan nar. Dan sesungguhnya bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari api neraka orang-orang yang mau menunaikan ibadah Ramadan. Wa dzalika kullal lailatin. Yang demikian ini, panggilan ini ada setiap malam. Wa yukhadhu minhu anna fatha abwabil jannati wa ghalqa abwabin nari ala haqiqatihi. Bahwa para ulama menyebutkan, penulis ini menukilkan bahwa yang dimaksud dengan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka ini ala haqiqatih. Ini secara hakikat memang pintu neraka akan ditutup, kemudian pintu surga akan dibuka. Ini makna secara hakikat, bukan majazi. I'laman lil malaikati wa ghairihim bi'azimi fadli ramadana wa mazida thawabih. Hal ini sebagai bentuk agar para malaikat mengetahui, malaikat dan makhluk-makhluk yang lain mengetahui begitu agungnya keutamaan bulan Ramadan dan pahalanya yang berlipat ganda. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka dan membuka pintu surga. Ini makna secara hakikat, bukan majazi. Wa anna syarra yaqillu fihi. Kejelekan-kejelekan relatif atau cenderung mengecil, bisa tertekan secara sistem otomatis. Sistem dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khairu yaktsuru. Kemudian kebaikan-kebaikan wal khairu yaktsuru fihi. Kebaikan-kebaikan dalam Ramadan itu terus bertambah, berlipat-lipat. Satu kebaikan kecil pun kalau dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan ketaatan-ketaatan yang lain, akan menimbulkan pahala-pahala yang sangat berlipat ganda. Litasfidi syayatini wal marodati haqiqatan fi aktsariz zaman. Ya, bahwa pembebasan belenggu setan-setan dan jin-jin yang pembangkang ini secara hakikat pada secara umum waktu-waktu itu au majazan kinayatan. Akan tapi juga makna itu bisa mencakup makna kinayah, artinya makna majazi an kafi aktsari ifsadihim wa iqwaihim an aktsarin nas. Makna secara substantif bahwasanya dengan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu surga, artinya pada bulan Ramadan ini peluang potensi untuk berbuat jahat itu terminimalisir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang akan lebih terkondisikan untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan akan menjadi mudah, akan menjadi ringan. Sehingga banyak orang yang imannya mungkin masih dasar, imannya masih rendah pun akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini secara fakta kita lihat
Orang-orang yang biasanya tidak menjalankan sholat 5 waktu pun banyak yang berbondong-bondong, terutama di awal-awal bulan Ramadan. Mereka datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, mereka berpuasa, mendengarkan kultum subuh dan sebagainya. Ini sebagai bentuk, sebagai pemuliaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang lain dari Ahmad dan Baihaqi anhu, "Adzallakum syahru Ramadhana hadza." Ini telah datang pada kalian bulan Ramadan bi mahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sesuai dengan janji Rasulullah SAW, mamarra al muslimina syahrun huwa khairun lahum min. Tidak ada satu bulan pun yang berlalu atas orang muslim yang lebih baik dari bulan Ramadan. Wala ya'ti 'alal munafiqina syahrun huwa syarrul lahum. Dan tidak ada satu bulan pun yang berlalu atas orang-orang munafik yang lebih jelek daripada bulan Ramadan. Mereka seperti terpenjara, ada syariat Ramadan, berpuasa, syariat menahan syahwat, tidak boleh berbuat kejelekan dan harus berbuat kebaikan. Innallaha yaktubu ajrahu wa thawabahu min qabli an yadkhula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis pahala orang-orang yang akan menunaikan Ramadan dan berikan balasan bagi mereka sebelum dia masuk bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menulis pahala orang-orang muslim, orang-orang yang beriman yang mengerjakan bulan Ramadan sebelum mereka memasuki bulan Ramadan. Wa yaktubu wizrahu wa syaqa'ahu qabla an yadkhula. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, menulis kejelekan-kejelekan dan kesengsaraannya sebelum mereka masuk bulan Ramadan. Artinya dalam bulan Ramadan banyak lipatan-lipatan kebaikan dan potensi keburukan itu akan dihilangkan, akan diminimalisir dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu merupakan peluang untuk berinvestasi amal soleh, peluang untuk kita meraup pahala besar-besarnya, obral pahala, panen pahala pada bulan Ramadan, sehingga orang-orang yang memiliki akal yang sehat, orang-orang yang beriman hendaknya berlomba-lomba untuk bisa menunaikan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wa dzalika annal mu'mina yu'iddu fihi nafaqata lil quwwati fil ibadati. Yang demikian itu kenapa Ramadan lebih baik dari semua bulan yang dilalui oleh orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman itu menyiapkan nafkah secara khusus, ya, nafkah agar mereka kuat beribadah bulan Ramadan. Wa yu'iddu fihi al-munafiqu iktiyabil mu'minina wattiba'i auratihim. Berbanding terbalik, orang-orang munafik mereka akan menyanyiakan orang mukmin dan mengikuti aurat mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Fahum ghanamun lil mu'min wa nikmatun al fajiri. Maka bulan Ramadan ini merupakan merupakan peluang sekali lagi, bulan panen raya amal soleh bagi orang beriman dan kesengsaraan bagi orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya yang perlu kita sampaikan adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh At-Tabrani, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Baihaqi, an Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa liyaumin fadlun ala yaumin fis siyami illa syahru ramadhana wa yauma asyura." Tidak ada satu keutamaan, satu hari yang lebih utama dari hari-hari yang lain berkaitan dengan puasa ini kecuali puasa bulan Ramadan dan puasa bulan Asyura. Kemudian dari Ahmad an rajulin minas sahabah, tidak disebutkan, ini dimajhulkan. Imam Ahmad meriwayatkan dari seorang laki-laki dari para sahabat Nabi, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana wa sittan min Syawalin wa al arbi'i wal khamisi dakhalal jannah." Barang siapa yang berpuasa Ramadan disempurnakan dengan 6 hari pada bulan Syawal dan berpuasa Senin Kamis, pasti dia akan masuk surga.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian satu hal faedah yang perlu kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini sebagai penutup dari tarhib Ramadan kita pada kesempatan yang mulia ini, kita sampaikan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Mansur wa akhraja Muhammad bin Mansurin As-Sam'ani wa Abu Zakaria Yahya bin Manda wa Abu Zakaria Yahya bin Manda fi amalihima an Anasin annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Satu hadis yang dikeluarkan dari Muhammad bin Mansur As-Sam'ani dan Abu Zakaria Yahya bin Manda dalam nukilan mereka, hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda kepada kita semuanya, innama summiya ramadhana li'annahu yarmadu adz-dzunuba ay yuzhibuha wa yuhrikuha lakin biqaidihi alladhi qaddamtuhu. Maaf, kita ulangi, innama summiya ramadhana li'annahu yarmadu dzunuba ay yuzhibuha wa yuhrikuha lakin biqaidihi alladhi qaddamtahu. Bahwasanya bulan ini dinamakan dengan bulan Ramadan dari kata Ramadan, berasal dari kata romdo yang artinya mengeringkan atau membakar dosa-dosa. Pada bulan Ramadan itu dosa-dosa akan dihilangkan dan dibakar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah, dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya orang-orang yang hatinya senang dengan bulan Ramadan, kemudian menunaikan Ramadan itu sesuai dengan syarat ketentuan yang semestinya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, para salafus soleh semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan dipertemukan dengan bulan Ramadan di 1443 Hijriah ini, dan kita diberi kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah Ramadan seakan-akan ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.